Baik, selamat malam Sobat Juara. Kembali lagi bersama saya Rahmartina, salah satu financial advisor yang ada di Juara. Nah, malam ini kita akan bersama bintang tamu kita, yaitu Ibu Yangki Hartijasti. Ibu Yangki ini adalah seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat malam Bu Yangki, terima kasih sudah bergabung di acara IG Live-nya Juara Bu Yangki. Malam. Apa kabar Bu Yangki? Alhamdulillah baik. Nana juga baik. Alhamdulillah sehat Bu, baik semuanya. Wah, Ibu cerah banget nih Bu malam ini. Dan tetap awet muda seperti biasa Bu Yangki. Bu Yangki ini dosen saya dulu di FEB UI ya Bu ya. Dulu dosen membimbing saya nih untuk skripsi. Dan Bu Yangki ini sangat sibuk banget dulu waktu sebelum pandemi, terkenal sebagai traveling professor ya Bu ya. Oke. Nah, malam ini nih Bu, kan Ibu kemarin habis launching buku ya Bu ya, tentang tangguh di tengah pandemi dan belajar dari bakteri. Penasaran nih Bu, kayak gimana bukunya? Nah, malam ini kita akan bahas lebih dalam ya Bu. Namun sebelum kita membahas itu lebih dalam, mungkin Ibu bisa perkenalkan diri lebih dalam biar Sobat Juara malam ini ikut di Igelas kita kenal sama Bu Yangki nih Bu. Silakan Bu Yangki. Oke, terima kasih Nana untuk udah mengundang saya nih. Walaupun kita sudah lama sekali ya nggak berjumpa ya. Oke, Dari tahun 2013 ya Bu terakhir ketemu. 2013 ya. Jadi teman-teman nih buktinya bahwa kita tetap menjalin silaturahmi nih walaupun mahasiswa tapi setelah lulus ya kita jadi teman gitu ya. Benar. Nah, kalau disuruh memperkenalkan diri nih, jadi saya eh, kalau diceritain panjang kan ini ya boring ya. Jadi saya secara ringkas mau mengatakan bahwa saya kuliahnya dulu di Filipina 7 tahun ya. Jadi mulai dari S1 sampai S2, jadi sampai MBA, mumpung saya dibayarin, dibeasiswain sama orang tua. Jadi saya di sana 7 tahun. Lalu terus saya kerja kembali ke Jakarta sebagai praktisi ya. Jadi praktisi. Jadi saya dulu belum ada keinginan untuk jadi dosen gitu. Jadi saya praktisi kerja di beberapa perusahaan selama sekitar eh, jadi 15 tahun. 15 tahun saya jadi praktisi. Lalu macam-macam tuh ya, jadi ada di bank, kemudian di real estate, kemudian ada di konsultan, ada di asuransi. Nah, tapi saya terus sudah mulai kuliah lagi gitu ya, ambil S2 lagi dan akhirnya S3 di psikologi industri dan organisasi. Dan terus mulai ngajar dan ternyata saya justru jatuh cinta nih jadi dosen ya. Jadi saya beralih dari praktisi menjadi akademisi. Dan sampai sekarang saya sudah 20 tahun menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, mengajar manajemen sumber daya manusia, perilaku organisasi, dan turunannya. Wah, mantap banget nih Bu. Ternyata pengalaman Ibu Yangki udah panjang banget, dimulai dengan praktisi, terus jadi akademisi. Menarik nih Bu, menarik. Nah, plus nih Bu, saya penasaran nih Bu. Kan Ibu bergeraknya di bidang tadi manajemen sumber daya manusia, perilaku organisasi, dan turunannya. Tapi kenapa nih Bu? Ibu membuat sebuah buku yang unik membahasnya tentang tangguh di tengah pandemi dan belajarnya dari bakteri nih Bu. Boleh dong Bu diceritain ini asal usulnya gimana Ibu akhirnya dapat inspirasi untuk bikin buku ini. Oke, pertanyaan yang menarik nih Nana ya. Jadi kan waktu pas COVID itu diumumkan, kapan ya? Maret ya? Maret 2020 itu kan jadi saya akhirnya nggak bisa berpergian kemana-mana kan, tahu sendiri kan tadinya saya ada di Nah, mana gitu, entah kemana gitu ya. sibuk banget Bu ya. Nah, iya, nah terus jadi 2 bulan pertama tuh kita kan ya semua kali ya, pokoknya juga saya udah pasti rada juga
galau lah ya, cari tahu apa sih nih si penyakit si coronavirus ini biasa jadi apa, kita takut semua kan. Jadi baca di sosmed, nonton TV, bahkan nonton webinar sampai satu hari bisa 3 webinar gitu ya. Pokoknya inilah seru sendiri gitu ya, heboh, seru dan lain-lain. Nah, tapi kan daripada terus jadi galau dan jadi stres gitu, kan mendingan kita buat sesuatu ya yang bermanfaat gitu. Dan terus mulai memang ada orang yang terus sudah mulai bangkit gitu. Nah, terus saya juga kan untungnya waktu di awal tahun 2019 itu sudah ngikutan WhatsApp grup The Writers ya, itu belajar menulis gitu. Nah, di situ diajarin tuh menulis lebih kepada menulis yang melibatkan emotional moment gitu ya. Kan menarik sekali. Cuma saya itu jadi tantangan gitu buat saya, gimana nih caranya kalau mau nulis yang semi akademis tapi juga mudah dipahami gitu sama orang awam gitu. Karena kan orang pasti mikirnya ini pasti akademis nih, pasti susah nih. Nah, saya nggak mau ke sana gitu kan, maunya juga yang bermanfaat kan. Nah, jadi akhirnya ya latar belakangnya mulai dari situ sih, kepingin bikin sesuatu yang berbeda gitu, Nana. Benar-benar Bu. Tadinya saya awalnya juga mikir gitu Bu. Wah nih Bu Yangki seorang dokter, dan nggak cuma Ibu sendiri ya yang nulis buku ini ya. Iya, Ada profesor juga ya Bu ya. betul. Jadi Jadi sama-sama dua akademisi nih. Tadinya saya pikir wah bukunya berat nih kayaknya pembahasannya. Tapi ternyata setelah saya baca enggak loh Bu, dan itu mudah dicerna untuk orang awam kayak saya gitu. iya, memang di awalnya memang kita harus mencari irisan ya, karena kan ya mikrobiologi gitu ya. Dan jadi karena beliau itu di mikrobiologi, Profesor Diana Waturangi, ya jadi bakteri lah yang kita ulas gitu ya. Kalau beliau dari bidang ilmu lain, tentunya bukan bakteri kali yang kita gunakan sebagai analogi gitu ya. Jadi lalu juga menarik kan, bakteri itu kan udah hidup bermiliar-miliar tahun lamanya lah. Jadi udah ditempa oleh begitu banyak cobaan berat, tapi masih bisa bertahan gitu. Nah, berarti kan ada perilaku yang perlu kita pelajari, yang bisa kita ikutin, ambil yang bagusnya lah ya. Karena dia kan udah selalu ditempa dengan cobaan. Jadi kan kita pandemi ini kan cobaan yang rasanya paling berat yang kita alami kan. Nah, kita makanya terus ambil 5 aja deh perilakunya, jangan banyak-banyak. Rasanya kalau banyak-banyak juga kita pusing ya menerapkannya. Nah, jadi seperti itu tuh kenapa kok kita mau menggunakan bakteri dalam buku ini. Seperti itu, Nana. Wah, menarik nih Bu. Sebelum kita bahas nih Bu yang 5 perilaku bakteri yang bisa kita contoh di tengah pandemi ini, kita sapa-sapa dulu ya Bu. Di sini karena ada Bu Ansela, ini ibu dosen saya juga dulu di UI ya Bu ya. Halo Bu Ansela, terus Mbak Tiara, siapa nih? Mbak Isekon. Oke. Baik, kita lanjut Bu. Ada lagi nggak nih Bu teman-teman dosen UI yang ikut gabung di sini yang Ibu kenal, mungkin bisa disapa dulu. Ada siapa nih? Kalau dosen, mahasiswa saya udah pasti banyak sekali nih. Oh iya, banyak mahasiswa ya. Iya, ada siapa nih? Ada siapa? Bades Ganto tuh panggilannya siapa sih? Lupa terus saya. Kamu mengininya dipakai aja istilah gitu. Di sini nanti banyak keluar di Utami dari Korea. Utami dari Korea. Halo Utami. Annyeonghaseyo. Mantap. Annyeonghaseyo. Ya, lalu terus ada siapa? Ada Mbak Mutia, ada kelas saya yang di talent, dan banyak deh. Wah, seru nih. Ada siapa nih? Hai gitu. Richa Chow Hari. Aduh, bisa amat ini namanya. Mohon maaf kalau saya salah bacanya. Oke. Oh, ada yang bilang Bayu, Bu. Nama panggilannya katanya. Bayu, ya Bayu. Bayu, menyanyi. Oke. Nah, kita balik lagi nih Bu ke tema tadi yang katanya kita belajar dari 5 perilakunya bakteri ya Bu. Itu apa aja tuh Bu? Mungkin bisa kita bahas satu-satu Bu.
Nah, jadi untuk mudahnya nih gitu ya kan kalau di dalam buku itu belum saya ringkas nih, tapi untuk memudahkannya nih saya tuh bikin akronim. Jadi ibaratnya gini, kunci untuk menghadapi kunci itu kan K ya, kunci untuk menghadapi masa gelap yaitu masa krisis. Jadi gelap itu kan dark. Jadi K dark. Nah, jadi saya menyingkatnya itu sebagai K dark ya. Nah, itu apa gitu ya. Nah, pertama nih, K pertama itu kreatif. Ya, kreatif, kita tuh sebaiknya kreatif lah mencari solusi untuk menghadapi situasi yang pandemi ini kan drastis banget ya, mengubah segala macam perilaku gitu ya. Ya kita harus kreatif gitu, kita harus bangkit, jangan maksudnya jangan terus terpuruk gitu, terus karena situasi pandemi ya sudahlah nunggu sampai selesai lah, kita kan nggak tahu ya sampai kapan ya, para ahli mana juga belum tahu gitu. Jadi kita kreatif, misalnya kalau saya suka lihat TV, saya lebih banyak lihat TV ya daripada ini ya sosmed ya, karena di depan saya TV-nya. Jadi misalnya bikin hiasan-hiasan kue itu yang bermotifkan batik dari daerah tertentu, dari daerah kalian gitu kan menarik ya. Jadi bisa aku jual gitu. Kalau cuma sesuatu yang sama kan nggak seru gitu. Jadi makanya harus berperilaku kreatif. Lalu terus juga harus tetap disiplin tentunya. Di jam sekarang ini kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya, dari pertama 3M, 5M, ada yang bilang 7M dan lain-lain gitu M-nya gitu ya. Kita patuhi saja supaya kita nggak tertular walaupun kita sudah divaksin gitu. Bahkan saya aja sudah hampir 2 tahun ini tidak bepergian kemana-mana. Biasanya kan udah gatel aja nih kaki langsung guing, guing. Kalau Nah ini menunggu ke belakang ya, jalan-jalan tuh kayaknya ada aja tiap tahun. Ibu di mana? Saya lagi di Pakistan, terus ada di Korea. Aduh, ibu kapan di Jakartanya ya? nanti akan di Jakarta terus. Sekarang Jakarta terus patuh dengan protokol ya, Bu ya. Betul, sangat patuh mau nggak mau ya, walaupun saya juga udah divaksin April tahun kemarin tahun ini ya berarti ya, itu juga tetap aja gitu. Apalagi pas kemarin yang PPKM, aduh saya benar-benar nggak berani keluar. Sebelumnya masih berani lah saya keluar, tapi setelah itu benar-benar nggak berani. Sampai sekarang nih belum keluar gitu ya. Terus selain disiplin tentunya kita harus adaptif kan tadi, jadi kreatif kan K, terus dark kan D, disiplin. Lalu A-nya adaptif gitu ya. Kita harus adaptif nih dengan kondisi saat ini ya, mau nggak mau kalau memang kita harus work from home, learning from home, terus school from home, ibadah from home, everything from home lah gitu ya. Ya kita lakukan, lalu kita juga harus tahu ya bagaimana untuk punya keterampilan lah untuk digital itu gitu kan. Kita harus bisa mengaplikasikannya. Kalau nggak kita tidak terkoneksi, kita juga mati gaya gitu ya. Nah, Semua terus bisa online ya, Bu ya. benar online Belanja semua. online itu tuh Bu yang perlu kita waspadai. Semua dalam genggaman, sampai belanja pun kita sambil rebahan gitu ya. Klik, 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 klik jempol. Nah, itu Dan hati-hati. hati-hati nih, nanti kita bahas juga nih Bu. Iya, Gimana menyiasatinya berdasarkan keuangan benar. financial planning. Betul. Nah, adaptifnya juga kita harus selain misalnya tadi bekerja dari rumah atau segala macam dari rumah, ya kita juga lakukan lainnya dari rumah. Apakah kita menggali potensi kita, hobi kita memasak, atau kalau saya menulis buku atau lainnya gitu ya. Nah, lalu kan R nih, R-nya apa? Resiliensi. Nah, resiliensi itu kan kita harus seberapa cepat sih kita bangkit kalau kita mengalami kegagalan gitu ya. Nah, makanya kita harus, kalau memang di awal-awal ini kita terus gagal melakukan suatu usaha nih, misalnya kan kita ada yang kena PHK, potongan gaji, gitu kan, terus kita mau mulai lakukan sesuatu. Kalau memang di awal-awal gagal, ya bangkit lagi, gitu kan, tidak langsung tokcer jadi, ya kita harus bisa bertahan gitu. Jadi karena seberapa cepat kita bisa bangkit gitu ya, itu resiliensi. Lalu
kayak yang terakhir adalah kerjasama. Nah, jadi kan kita harus bekerja sama nih di zaman pandemi ini untuk bisa menciptakan herd immunity kan. Ya caranya ya kita harus mau dong divaksin. Bagi teman-teman yang nggak mau divaksin, ayo dong gitu ya. Biar bisa cepat nih selesai pandemi. Kalau memang harus ada PPKM, ya dipatuhi gitu supaya selesai nih pandemi. Jadi bisa turun lah. Kita memang nggak bisa eh, menghilangkan si virus ya, tapi at least kita bisa mengendalikan. Nah, kalau misalnya kita bisa melakukan itu nih tadi dengan kunci untuk mengatasi kegelapan tadi, K-Dark, saya yakin pasti kita bisa jadi manusia tangguh di tengah pandemi dan juga krisis-krisis yang lain seperti itu, Nana. Betul, Bu. Oke. Dan ini selama ini pandemi berlangsung, kita tetap harus jalan. Dibilang life must go on ya, Bu ya. Karena kita juga nggak pernah tahu sampai kapan nih pandemi ini berakhir dan sampai kapan kita harus berada di situasi yang dibilang sekarang new normal. Dan lama-lama itu akan ke bawah terus ya, Bu ya. Betul. Termasuk terjadi penyesuaian ada di bidang mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain itu terdampak semua ya Bu ya. Nah mengingat ini nih Bu untuk dampak terutama di ekonomi kayak sekarang kan banyak orang-orang pengusaha yang mungkin harus mengurangi pegawainya. Terus ada yang jadi tadi Ibu katakan terjadi PHK juga kan. Nah di situ juga kita harus bangkit lagi ya Bu. Walaupun kita sudah PHK, bukan berarti kita menyesali keadaan, menyalahi diri sendiri, atau menyalahi perusahaan. Kenapa nih aku di PHK gini, padahal performance tetap jalan. Tapi ya karena kondisi keadaan kita ya Bu ya, secara ekonomi juga harus begitu dan akhirnya itu dituntut untuk key for dark tadi ya, 5 itu bisa kita jalankan ya Bu. Mulai dari yang pertama yang kunci untuk menghadapi masa krisis ini yang key for dark ini kreatif nih, cari solusi gimana caranya untuk cari penghasilan tambahan gitu ya Bu. Bisnis sampingan apa atau kemampuan kita adanya apa itu harus dikembangkan untuk tetap bisa bertahan secara ekonomi karena yang namanya pengeluaran di keluarga nih Bu tetap akan berjalan ya. Betul, setuju sekali Nana. Dan kalau di juara nih Bu, kita punya ada yang namanya metode 3 colors of money Bu. Jadi kita tuh, nah kita membagi nih Bu, selama ini kita punya penghasilan mungkin banyak yang langsung dihabiskan begitu saja tanpa menyisihkan untuk persiapan masa depan. Nah di masa saat ini nih kita butuh banget Bu yang namanya disisihkan atau investasi untuk jangka panjang. Lalu ada juga dana darurat. Nah, trickle of money ini mencakup semuanya, Bu. Kita bagi menjadi ada uang warna merah. Uang warna merah ini adalah untuk pengeluaran sehari-hari. Dan patokannya adalah maksimum 60% dari penghasilan. Lalu sisanya ada 20%. 20% ini untuk nanti kita pakai di masa yang akan datang, yaitu untuk investasi, mau investasi pendidikan untuk anak-anak atau investasi untuk dana pensiun kita, itu kita harus sisihkan dari sekarang karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa datang kan ya Bu ya. Kalau persiapan dari saat ini udah matang, kemudian nanti terjadi satu resiko, setidaknya kita sudah punya pegangan kan ya Bu. Lalu untuk sisanya tadi kan 60, 20, ber-80 nih Bu. 10%-nya disisihkan juga yang namanya dana darurat. Nah, pada saat pandemi ini kita nggak pernah tahu apakah kita yang menjadi salah satu korban PHK tadi atau mungkin bisnis turun. Nah, si dana darurat ini bisa dipakai sementara untuk menutupi penghasilan yang biasanya kita dapat tiap bulan bisa dipakai dari dana darurat. Nah, patokannya kalau untuk yang sudah berkeluarga biasanya kita perlu 6 kali dari pengeluaran bulanan kita. Sedangkan kalau untuk yang tinggal meski belum ada tanggungan, itu paling tidak kita siapkan 3 kali dari pengeluaran bulanan, Bu. Begitu, itu kadang yang suka juga ya, berat juga. Sebenarnya kalau kita lakukan yang namanya pencatatan cash flow-nya, Bu, bisa dipisahkan. Kalau disiplin tadi, kalau disiplin pasti bisa. Benar. Dan selalu lakukan sisihkan dulu
baru sisanya dipakai untuk si uang merah. Jadi sisihkan dulu untuk uang biru dan uang hijaunya untuk investasi dan darurat untuk keamanan dari resiko kehidupan atau asuransi hidup itu. Baru nanti sisanya 60% dikeluarkan untuk pengeluaran hari-hari gitu, Bu. Lalu tadi kan baru 90% nih, Bu. Masih kurang 10%. 10%-nya lagi itu kita bilang untuk dana charity, Bu. Karena dalam hidup kita pastinya tidak semua milik kita dan ada bagian orang lain yang terkandung dalam rezeki kita. Jadi 10% itu untuk masuk ke dalam tolong menolong ya, Bu ya, kerjasama. Mungkin kalau ada itu kan bisa kita pakai dari 10% itu. Kalau dari agama saya, paling tidak yang namanya zakat itu dikeluarkan 2,5% dari penghasilan kita. Dan kalau dari juara nih disarankan minimum 10%-nya dari penghasilan kita yang dipakai untuk membantu gitu, Bu. Keren banget itu pembagiannya. Dan kalau dilakukan secara disiplin, sudah pasti tuh ya. Pasti kita kalau ada situasi badai apapun, tapi sudah siap ya. Benar, Bu. Jadi kita harus siapkan juga untuk kemungkinan yang terjadi di masa depan. Karena ya itu tadi, kita tidak pernah tahu sampai kapan pandemi ini akan selesai. Betul. Ya, Bu ya. Dan bakteri biasanya kita dan biasanya kita ya karena terlena kan sudah enak nih kehidupan sebelum pandemi kan rasanya wah seru gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita nunggu sampai ada masa dark dulu baru terus kita terbangun gitu ya. Harus setiap saat pula kita harus waspada gitu karena nggak tahu kapan gitu kayak akhirnya kan gara-gara pandemi semuanya jadi lebih emang banyak yang terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi kan di lain pihak kan juga ada peluang-peluang kan, jadi misalnya sistem kesehatan akhirnya mulai diperbaiki, kemudian sistem data kita kependudukan juga akhirnya jadi sudah mulai jadi ketahuan lah mana kurangnya di sana sini, lalu terus apalagi masalah perilaku hidup bersih sehat itu juga sudah mulai ya, sistem kesehatan kan tadinya misalnya mendapat prioritas nomor berapa, akhirnya sekarang jadi mulai diperhatikan mau bikin industri obat sendiri dan lain-lain ya. Nah itu kan juga sebenarnya positifnya ya. Tol langit pun moga-moga sebentar lagi jadi ya supaya kita tidak merasakan internetnya yang biarpet gitu ya walaupun kita di Jakarta seperti itu. Nah kalau kembali tadi ke Nana berarti ya kita harus sedia payung sebelum hujan, jangan sampai kita kebocoran, kebanjiran ya. Begitu Nana kan? Bu, iya selalu siap sedia ya Bu ya. Sesuai sama yang tadi antisipasi. Bakteri pun melakukannya ya Bu. Dia sudah membangun tamennya sebelum terjadi sesuatu hal yang menimpa diri dia. Makanya dia bisa bertahan bermiliar-miliar tahun ya Bu ya. Betul sekali. Nah kalau dari bakteri ini menarik sih Bu. Padahal kan kita lagi virus ya Bu, yang kita hadapi ini dari virus COVID. Nah, si bakteri ini ternyata ada hikmahnya, dampak positifnya ya Bu, yang bisa kita tarik nih. Nah, selain dari 5 tadi, mungkin bisa dibahas lagi Bu, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari lagi nih Bu dari bakteri? Apakah ada lagi? Iya, bakteri tadi... kenapa kita ngambil bakteri dulu lah, kan banyak yang nanya, Bu, ini kan kita virus ya, kok bakteri sih, banyak yang nanya tuh seperti itu. Betul, itu juga pertanyaan saya. Betul, jadi kan kalau menurut ini teman saya nih, Profesor Diana Waturangi, sang ahli mikrobiologi, ya memang kan mereka itu tergolong mikroorganisme dalam satu kumpulan mikroorganisme. Nah, kalau virus itu kan sudah pasti yang memberi dampak yang tidak baik ya untuk kita, lalu dampaknya negatif. Kalau bakteri kan ada yang positif ya, ingat kan kalau kita minum
nggak boleh ngomong ini ya, merek ya. Untuk Ye, untuk perut itu, untuk perut itu kan yang bakteri yang baik kan. Nah, berarti kan memang ada hal-hal yang terbukti bisa kita contoh nih. Bakteri itu nggak punya otak loh. Manusia tuh punya akal budi loh. Berarti kan harusnya kita menyontoh dari sesuatu yang memang terbukti berhasil. Ayo dong kita lakukan supaya kita jadinya lebih tangguh gitu. Mereka aja bisa tangguh, masa kita enggak gitu ya? betul, betul, Bu, betul. Wah, benar. Bakteri aja bisa tangguh. Kenapa kita enggak sebagai manusia yang dikaruniai akal, pikiran, otak ya, Bu ya. Kita bisa berpikir, Betul. masa kita nggak kalah sama bakteri. Nah, kebetulan nih Ibu kan di buku juga banyak tuh bahas ada testimoni dari orang-orang yang terdampak dari COVID ini ya, Bu ya. Mungkin Ibu Mm-mm. bisa pilih satu apa yang paling menarik nih menurut Ibu nih, Bu, dari Nah, pengalaman. yang paling menyedihkan itu sebenarnya yang pengalaman Ibu Carolina Lesmana ya. Jadi beliau itu orang tuanya eh, meninggal dalam waktu berselang 4 hari kalau nggak salah ya. Jadi bapaknya itu adalah seorang profesor di bidang mikrobiologi juga itu dan dokter lah ya. Nah waktu di awal-awal itu Ibu Carolina mengatakan, Pak sudahlah kita nggak usah bapak jangan praktek karena ini kan makin bahaya. Terus dijawab sama beliau, kalau misalnya papa tutup kan banyak yang lain tutup. Siapa yang mau nolong? Banyak orang yang butuh gitu. Jadi benar-benar ininya jiwa kemanusiaannya kan ini tinggi banget ya. Ibunya pun juga sama aktivis di gereja. Jadi kan biasanya kita tahu bahwa orang baik pasti dilindungi itu udah jaga protokol segala macam. Tapi ternyata tertular karena klaster keluarga ya sepertinya dari anaknya yang laki-laki karena dia pilek kemudian dikasih obat sama bapaknya baik dipikir ya sudah no problem. Ternyata nular ke ibunya dan dampaknya buruk sehingga harus masuk rumah sakit gitu dan efek setiap orang kan pasti berbeda-beda. Nah, terus juga udah kelelahan segala macam, bapaknya pun tertular. Jadi waktu selang ibunya sudah tidak bisa tertolong, bapaknya menyusul. Nah, makanya Ibu Karolin itu dengan berbesar hati mau berbagi gitu ya, walaupun pasti berat ya ditinggal kedua orang tuanya dalam waktu yang bersamaan. Dia bilang, sudahlah saya saja yang mengalami katanya. Uh, Percaya deh virus itu ada loh, jangan dibuat ini deh, jangan diramein deh, virus itu ada loh, saya udah ngalamin dan saya kehilangan kedua orang tua saya. Jadi itu bener-bener ini saya merinding lagi nih kalau ingat lagi ceritanya seperti itu. Jadi ayo dong kita harus bersama-sama deh nih kita bisa untuk bekerja sama untuk menyingkirkan si virus ini yang memang dia kompak banget, jangan kalah kompak sama mereka tuh kompaknya minta ampun loh, masa kita nggak kompak sih, tadi loh akal budi loh, jangan disia-siakan loh, seperti itu namanya. Dan kadang kan kalau ada orang nih Bu yang udah terdampak, kadang semangat hidupnya turun. Nah, itu juga sebagai salah satu pemicu ya Bu ya, semakin memburuk ya. Karena kondisi Iya, itu akan mempengaruhi imunitas. Nah, ada saran ya dari Ibu nih untuk kita tetap bisa bertahan gitu untuk teman-teman mungkin yang di luar sana yang lagi berjuang di dalam kondisi COVID ini, Bu. oke, saya bisa ngambil ininya sarannya itu dari testimoninya Pak ini ya dari Profesor Roy Sambel. Beliau kan juga mengalami di awal-awal gitu ya. Jadi sebentar ini saya udah mau ini nih, sudah mau cekak ini. Mesti dicolok. Mesti dicat dulu ya. Dicat. Jadi Prof Profesor Roy Sambel itu kan terkenanya di nggak tahu di mana karena beliau waktu itu on the way ke Amerika. Nah, singkat cerita lah karena untuk sarannya itu, nah beliau waktu sudah akhirnya berhasil melewati masa krisisnya, terus beliau nonton yang film-film lucu, kartun
kartun atau apalah yang lucu-lucu. Jangan nonton berita, justru kalau makin nonton berita itu makin stres. Lah kita aja yang sakit aja kalau nonton berita alasannya, aduh, aduh, udah gitu kan kita kalau misalnya sakit kan lebih cepet ya turunnya imunitas kita makin terganggu gitu. Lalu terus juga pasti kita harus semangat gitu. Kemarin juga saya baru nonton yang dari Deddy Corbuzier ya itu gimana dia juga untungnya ditemani anaknya sehingga dia semangat. Coba kalau nggak udah pasti juga dia bisa drop gitu ya. Nah itu kita memang harus ada support system lah. Bahkan ada yang waktu itu juga saya pernah dengar gitu ya dia bilang kan dia kena nih si bapaknya kena sama istrinya terus dia bilang sama anaknya baru-baru 7 tahun, kamu mau nggak dititipin ke rumahnya Eyang? Untungnya ditanya nih anaknya bilang enggak. Loh, tapi kalau kamu nggak dititipin, kamu nanti harus di karantina loh, maksudnya harus menyendiri di dalam kamar. Nggak apa-apa, saya mau jagain ayah dan ibu, seperti itu. Nah jadi karena itu jadi dia justru bangkit gitu loh, semangat. Aduh, anak saya 7 tahun ini ngomong seperti itu gitu loh, ada semangat banget gitu. Jadi mau nggak mau, jadi memang harus ada support system ya. Kita harus menyemangati, jangan terus dikasih yang cerita-cerita yang menyedihkan gitu ya. Beri semangat ya. Jangan juga dikasih segala macam ini ya herbal-herbal. Itu juga bahaya. Karena nanti badannya juga nanti nggak nerima juga repot. Yang penting justru semangat hidupnya. Seperti itu. Karena itu justru obat yang paling tangguh. Begitu, Karena kalau lihat berita-berita ya Bu ya, yang terdampak ada juga yang orang tuanya dua-duanya meninggal. Nah, si anak ini kasihan, ini kan generasi penerus ya Bu ya. Nah, sebenarnya kalau orang tuanya nggak ada, siapa yang akan melanjutkan untuk biaya pendidikannya dia, bagaimana untuk kehidupan sehari-harinya. Bisa jadi yang tadinya sudah disiapkan untuk dana kuliah, kepake untuk dia hidup sehari-hari. Bisa jadi cita-citanya tidak tercapai dan ini akan berdampak di masa yang akan datang si anak itu ya Bu. Makanya untuk orang tua nih kita sarankan untuk tetap siapkan yang namanya dana pendidikan anak. Waktu itu kita sempat bahas Bu di Juara. Juara ini banyak pembahasannya, mulai dari dana pendidikan juga kita infokan bagaimana cara menyiapkannya, terus ini penting banget. Jadi yang namanya dana pendidikan harus kita siapkan dari sekarang karena semuanya ada risiko. Apabila orang tua terjadi risiko, si dana pendidikan ini tetap harus bisa berjalan sampai nanti si anak ini bisa mandiri ya Bu ya. Setuju sekali, Nana. Dan salah satu yang harus diperhatikan adalah pada saat investasi untuk dana pendidikan adalah inflasi. Jadi jangan sampai kita hanya menabung di bawah bantal, sementara inflasi tetap naik dan yang namanya inflasi pendidikan biasanya di atas dari inflasi ekonomi ya Bu. Mungkin Ibu bisa cerita juga nih di UI gimana Bu? Kenaikannya berapa persen Bu biasanya tiap tahun? Saya cuma ngajar doang nih, saya nggak nanya-nanya berapa ya. Aduh Bu, kalau bisa saya kelar tepat waktu. Nah, kalau mau tepat waktu, makanya harus disiplin gitu kan. Karena memang itu adalah pemicunya gitu. Karena waktu saya kuliah yang S3 yang di tahun 2004 sampai 2007, saya bilang pokoknya saya harus kelar tepat waktu gitu. Karena saya nggak mau bayar kuliah lebih lama lagi gitu ya. Nah karena dikejar itu mau nggak mau jadi terpacu. Jadi jangan udah last minute baru kita pikirin itu. Nah kita kan memang lebih banyak orang Asia itu yang jangka pendek gitu ya. Jadi kalau istilahnya Nana juga kali ya, kumahangke itu loh. Kumahangke mulai dari sekarang ayo bangun nih. Kita mikirin kan jangka panjang ya. Nah ini kalau cuma kumahangke ya nggak apa-apa, inilah toh juga tongkat kayu jadi tanaman nih, jangan seperti itu ya mikirnya. Kita harus berpikir jangka panjang, kita harus merencanakan sesuatu supaya
kita tahu mesti ngapain kalau misalnya tadi taruhlah untuk di kuliah tadi udah lasmi, udah mau kelar semester, terus kita bilang gimana ya Bu ya caranya, saya nggak mau perpanjang lagi. Nah, kemana aja gitu ya. Kan harus disiapkan dari sebelumnya gitu kan. Dulu Nana tepat waktu kan ya? Alhamdulillah tepat waktu karena saya bayar sendiri Bu, nggak pingin lama-lama ya. Nah, biasanya kalau kita bayar sendiri itu kerasa banget ya, jadi aduh berat banget gitu ya. Jadi mau nggak mau terus kita harus kita disiplin banget. Nah, biasanya kalau misalnya yang dapat beasiswa atau dapat beasiswanya dari orang tua, nah, itu beda tuh, beda banget. Walaupun sih untungnya alhamdulillah saya juga tepat waktu gitu ya. Waktu di Filipina kan dibayarin tuh, walaupun akhirnya 7 tahun tapi kan sampai S2 ya. Bukannya terus main cuma S1 aja gitu. Saya nerusin sampai S2. Nah, jadi memang karena pendidikan itu kalau kita menilainya sebagai biaya, jadi mahal. Tapi kalau kita lihatnya sebagai investasi, beda kan? Setuju Iya, nggak, Nana? semangat ya Bu, setuju. Nah ini ada komen nih dari Pak Gusnur. Iya benar, jangan sampai lebih mahal karena lama lulusnya. Biayanya nambah lagi. Betul, apalagi ya walaupun harga saat ini sama harga waktu saya kuliah ya tetap mahal juga ya karena kan beda zaman gitu. Waktu saya kuliah taruhlah S3 ya di psikologi 7,5 juta. Ya, itu juga udah berat lah 7,5. Walaupun memang psikologi sama ekonomi beda ya, tapi tetap aja. Gitu. Jadi jangan anggap kan fakultas itu jangan, semua itu investasi seperti itu. Jadi biar semangat ya Bu ya. Kalau beban yang ada kita terbebani malah stres sendiri. Nah kalau stres nanti imunnya turun. Jadi deh terdampak ya Bu. Dan Betul. itu juga memacu kreativitas nih Bu. Gimana caranya biar cepat lulus? Atau kalau emang butuh tambahan dana, paling enggak dia harus puter otak. Bisnis apa yang bisa dijalanin nih sama anak-anak kuliah. Kan biasanya anak-anak kuliah sekarang nih kreatif-kreatif ya Bu ya? Iya, betul. Digital udah kreatif banget. Ada yang ngasdos, ada yang jual ini, ada jual itu. Nana dulu ini nggak? Shop Bisnis gitu ya. Aku dulu sambil kerja Bu kuliahnya. sambil kerja ya. Berangkat pagi pulang malam. Kalau bisa nginep di rumah saya waktu itu nginep ya. Itu dia Bu. Tapi ibu saya sendirian nanti di rumah. Iya. Seru banget dulu tuh Om Bu Yangki bimbingan dosen untuk skripsi di mall kita ya Bu. Di mall, di rumah gitu. Tahun berapa kan tadi? 2013 ya? 2013 saya udah nikah Bu. Oh salah ya, 2000 berapa? 2011. Oh 2011, berarti 10 tahun yang lalu. Wow. 10 tahun yang lalu. Keren, makanya kita harus terus bersilaturahmi supaya tetap inilah ya koneksinya tetap terjaga dan bisa saling kolaborasi. Nah kan salah satu lagi kan kerjasama. Kerjasama keluar lagi ya Bu, makanya di era ini yang tadi Bu bilang key for dark itu tuh penting banget ya Bu ya. Ini kita kan kenapa? Open question. Kita teman-teman ada yang mau bertanya silakan di chat. Bisa nanti ada yang kita bahas. Coba kita lihat dulu sebentar. Misalnya rada kecil di tempat saya jadi rada susah. Kamu di tempat kamu bisa baca nggak? Nah, ini ada insight nih dari Pak Gusno. Nice insight. Jangan pandang pendidikan sebagai biaya karena itu jadi beban yang mahal. Maka pandanglah pendidikan itu sebagai investasi. Betul. Nah, Pak Gusno. Ini buat investasi. Bukan hanya orang tuanya yang akan menikmati investasi, tapi kita sendiri sebagai anaknya yang menjalani pendidikan itu investasi untuk masa depan. Ini anak-anak kuliahnya Bu Yangki, anak muridnya Bu Yangki ini yang lagi pada berjuang skripsi mungkin semangat. Tesis, banyak tesis. Banyak tesis ya tesis.
Semangat biar cepat lulus supaya dana pendidikan tidak membengkak dari yang diperkirakan. Amin. Nah ini juga ada teman saya nih dari mahasiswa saya juga sih dulu alumni dari Wina. Wah, salam ya Anggun. Wah, banyak nih Banyak, teman-teman mahasiswanya Bu Yangki. banyak Silakan sekali. teman-teman sobat juara, teman-temannya Bu Yangki, anak mahasiswanya Bu Yangki, kalau mau ada yang ditanyakan silakan chat di komen, nanti kita akan bahas bersama Bu Yangki. Nah, berjuang tesis Bu. Semangat Mas Kenapa? Joshua, semoga cepat selesai ya. Joshua. Tapi Joshua bukan ini saya ya, bimbingan saya. Saya doakan Joshua, semoga berhasil. Semoga berhasil, benar 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 benar. Nah, Bu, Kalau bimbingan saya di sini ada Pak Kris, ada siapa lagi nih? Ada beberapa nih. Ya, gimana Nana? saya menarik nih Bu, yang untuk pembahasan resiliensi. Itu kalau kita Betul? menghadapi kegagalan, kita untuk bangkit dari masalah nih Bu. Itu nggak semua orang memiliki kemampuan resiliensi Bu. Gimana cara Betul. menggalinya nih? Kebetulan kan Ibu juga dari psikologi, walaupun psikologi organisasi ya Bu Industri. ya? Psikologi Psikologi industri. industri dan organisasi, ya. Betul. Gimana Jadi tuh Bu? gimana itu ya? Oke, kalau saya nih pengalaman saya pribadi, saya biasanya mengalihkannya kepada aktivitas yang lebih produktif. Kayak tadi kan waktu pas kita menghadapi pandemi tadi di awal-awal kan memang biasalah ya kita ada masa terus bingung gitu ya ngapain gitu. Nah, terus langsung kita harus bangkit lagi, lakukan apa ya sesuatu yang lebih produktif gitu ya. Apakah tadi salah satunya memang menulis buku. Tentunya kalau ngajar, lalu terus kan saya diundang misalnya untuk jadi pembicara di masih tetap diundang sih yang India, yang apa itu masih ngundang sama ke Sri Lanka. Nah, Nasional nanti pasti ya Bu ya. Halo Bu Yangki. halo, udah kembali lagi. Nah, kembali lagi. Siap. Jadi tetap kalau misalnya terus diundang, saya langsung terima gitu. Karena kan ada kegiatan, saya mesti prepare slide presentationnya gitu ya. Terus jadi mesti bagi waktu kan. Ada misalnya undangan tadi di mana di konferensi, nanti terus tetap bikin buku. Karena kan bikin buku kan nggak sebentar ya. Kita setiap bulan itu kita harus diskusi. Jadi saya dan Prof Diana itu diskusi setiap bulan. Jadi kita harus bagi waktu toh kapan nih harus ngajar, kapan harus bikin presentasi untuk tadi konferensi, kapan mesti nulis bukunya, kapan mesti bla bla bla. Jadi kalau kita bisa mengalihkan ke aktivitas yang produktif dan bermakna dan membuat kita juga rasanya harkat hidup kita juga jadi lebih meningkat, itu rasanya kayak kita tuh berada di ngawang-ngawang gitu ya. Nah, terus akhirnya lupa tuh dengan hal-hal yang tadi menakutkan tadi gitu. Nah, lakukanlah seperti itu. Karena kalau enggak, ya kita akan terus terpuruk gitu. Kayak ibaratnya tersedot ke dalam lubang yang ada di dalam bumi ini gitu kan. Jadi makin kita menjadi makin makin stres ya, bisa stres dan seterusnya. Apalagi kita juga terus terpapar dengan info-info yang kadang-kadang nggak benar seperti itu. Nah, jadi makanya setiap orang kan memang berbeda-beda ya cara mengalihkan aktivitas produktifnya. Tapi yang penting pokoknya coba deh lakukan sesuatu yang produktif gitu ya. Jadi kita menyerap energi positif supaya kita juga menjadi positif dan bisa memberi manfaat bagi banyak orang daripada kita suka mengeluh, jadi energi negatif yang kita dapat jangan sampai seperti itu. Begitu. Jadi kalau misalnya dia terdampak oleh yang namanya pemutusan hubungan kerja, bukannya dia nggak punya kerjaan di rumah jadi kaum berbahan ya Bu, dia tetap harus gali apa yang positif yang bisa dia lakukan ya, sambil menata lagi keuangannya, pastinya akan terdampak karena dia tidak dapat penghasilan lagi, dia harus gali apa nih yang bisa kita lakukan untuk tetap bertahan hidup menghasilkan, bahkan dari hobi yang mungkin dia miliki itu bisa jadi sumber penghasilan ya Bu ya. Ya, tepat sekali. Karena saya juga banyak sekarang aja saya langganan nih dari nggak tahu mahasiswa saya nonton nggak ya, ada namanya Yola. Sekalian jadi endorsernya dia. Saya sekarang beli jamunya dia gitu, jamu kunyit.
jamu kunyit, terus apalagi sih temulawak dan kawan-kawannya itulah. Jadi saya selalu minum jamu itu. Ya, jadi jamu sehat, kemudian juga apa makanan-makanan lain lah yang sehat gitu, yang memang yang local food gitu kan. Nah itu kan juga jadi dia mengembangkan kreativitasnya dia kan, seperti itu gitu, daripada cuma aduh bisnis apa ya Bu, lah kok nanya sama saya kan saya nggak tahu ininya, ke passionnya dia kan, setiap orang kan beda-beda ya passionnya seperti itu, dan makanya harus disiplin juga apa mau misalnya memasarkannya sekali sekali dua kali gagal ya terus dong ya, terus dipasarkan gitu. Jangan terus mengandalkan, Bu, saya follower saya banyak loh, Bu. Tapi kok nggak laku ya, Bu? Nah, lu, itu ada yang salah ya. Itu harus punya ini sendiri tuh, sesi sendiri tuh, Nana. Iya, ini menarik tuh Bu. Akan masuk ke namanya digital marketing ya Bu ya. Betul. Wah, itu topik menarik, bisa dibahas nanti. Betul Nah, sekali. begitu juga yang namanya resiliensi itu berarti kemampuan kita untuk bangkit dari kegagalan, dari permasalahan ya Bu, ya termasuk juga di masalah keuangan. Nah, kalau untuk membangun keuangan keluarga ini juga sama halnya kayak kita ngebangun rumah Bu. Yang pasti kita harus bangun fondasinya, harus kokoh dulu. Kalau untuk keuangan, fondasinya yang kita harus perkuat adalah untuk menghadapi resiko kehidupan. Yang pertama, bagaimana kita menyiapkan dana untuk resiko kesehatan, lalu untuk kondisi kritis, dan juga untuk penghasilan kita. Lalu kita harus pastikan bahwa arus kas kita itu positif. Nah, baru kita bangun yang namanya tembok. Tembok itu adalah dana-dana untuk di masa yang akan datang, seperti persiapan dana pendidikan anak, dana pensiun, dana darurat. Dan terakhir untuk atapnya, baru kita bangun yang namanya investasi untuk tujuan keuangan kita di masa yang akan datang. Untuk investasi dan kekayaan kita itu adanya di atas, Bu. Jadi kalau untuk teman-teman yang berinvestasi, pastikan fondasinya kuat dulu, temboknya kuat dulu, baru yang atas kita bangun supaya tidak roboh. Nah, itu juga pada saat kita membangun kembali yang namanya keuangan kita. Gitu. Untuk Keren banget resiliensi. itu. Analoginya keren banget itu, Nana. Iya, seperti rumah gitu. Kita bangun dari bawah banget Nana harus basicnya. bikin buku juga dong kalau gitu ya. Aduh. Mohon doanya Bu ini supaya saya dapat ilham dan kemampuan untuk nulis kayak Bu Yangki. Aduh. Sorry. Aduh. Minum dulu Bu, silakan Bu. Ini sambil saya bacakan komennya dari Utami Utar, Mbak Utami mungkin. Nah, di sini bilang katanya cari sisi positif, pasti nemu positifnya. Cari hal negatif, pasti ketemunya segala yang negatif. Begitu pula soal pandemi ini. Sukses selalu Bu Yangki, salam dari Seoul. Semoga lekas bisa ke sini. Iya. Halo Tami, saya mau sana. Sampai kesel. Iya, biasanya saya dianterin dia foto-foto. Aduh, saya udah kangen sama Korea. Ampun, seru banget jalan-jalan ke Korea. Nanti ajak saya ya Bu ya, kalau sama lagi setelah pandemi Iya, berakhir. jalan-jalan loh, sambil kerja loh, kelihatannya saja jalan-jalan. Abis tadi Bu postingannya kayaknya jalan-jalan coba Bu. Kerjanya nggak diposting. Enggak diposting. Itu biasa itu, karena kan nanti pada ngiri ya, maksudnya biar ngiri gitu. Bener. Biar semangat jadi dosen kayak Bu Yangki. Oh enggak ya Bu, semangat Nah, itu juga bekerja. hati-hati juga kalau mau mengikuti jejak saya ya harus apa ya, harus resilient. Oh, itu dia harus resilient. Ini ada komen juga nih dari Mbak Dwi Puspita. Jika gagal selalu bangkit dan coba lagi ya Bu. Siap. Betul Oh, ada pertanyaan dari sekali. Pak Gusnul nih. Nanya OOT Bu di Mana? mana nih? Kok hilang? Sebelah mana ya? Kok nggak kelihatan? SEBUI belajar digital marketing ya. Anak saya mau kuliah tahun depan insya Allah. Wah,
seru nih Bu, anaknya Pak Gusno ternyata mau belajar digital marketing. Hmm, Di UI. boleh Ada tuh Bu ya makanya. sekarang ya. Next question. Next question Pak Gusno. Nih, Pak Gusno ini kepala sekolahnya juara nih Bu. Oh gitu ya, waduh keren. Wah makasih Pak Gusno, Bu Gumana. Terus ini dari Risa, topiknya ngena banget Bu, insightful sekali. Mohon doanya Bu agar saya dan teman-teman PPIM 2019 selesai tesisnya semester ini Bu. Semoga sehat Yes, selalu Bu Yangki. Wah semangat. semangat. Semangat Risha dan teman-teman. Dan siapa tuh? Saiful, ada si siapa lagi ya? Aku lupa sih. Pokoknya itulah. Saking banyaknya nih mahasiswa Bu Yangki yang bimbingan tesis ya. Tapi Enggak, Bu yang Yangki itu bukan apa bimbingan loh satu. tesis saya, makanya saya nggak hafal. Kan ada Risha, kelompoknya mereka kan ada Risha, ada Saiful, ada kalau temennya kan udah lulus Marco dan Ashari dan Hmm. Yadi. Gitu. Wah, ini seru Seru banget teman-teman. perjalanannya. Wah, ada lagi nih. Hai Bu Yangki, dosen favorit manajemen SDM di UI, kata Mas Darta Dharma. Wah, Oh, thank you Darta. sama. Bu Yangki juga dosen Salam MSDM sukses. favorit saya. Dulu saya diajar sama Bu Yangki MSDM sama perilaku organisasi. Wah, ini fansnya Bu Yangki bermunculan nih di akhir sesi. Oh iya nih ada Pak Julius. Mas Seru banget. Ahmed, iya betul. Maaf ya Ahmed. Namanya Mas Ahmed ya Bu ya. Iya, soalnya udah lama nih kita kan nggak ketemu di apa selalu ngeliatnya di cuma di flat screen aja gitu ya. Rasanya kok sama semua mukanya. Kalau di kelas kan beda ya. Tapi Benar. ini juga Sama ada positifnya juga. Sekarang saya sudah jago nge-zoom, saya jago nge-Google Meet, saya jago IG Live. keren. Itu salah satu dari adaptif sifat bakteri yang Yes, Ibu terapkan ya Bu ya. betul, Keren betul banget. sekali. Mau nggak mau kita harus mau adaptif ya. Betul, bakteri aja bisa beradaptasi dengan lingkungannya sehingga bertahan bermiliar-miliar tahun, apalagi kita sebagai manusia yang dikaruniai akal dan otak ya Bu ya untuk berpikir ya. Nah Ibu yang Betul. kita kerasa ini udah hampir 1 jam, mungkin Ibu bisa kasih wejangan penutup kata-kata sebelum kita akhiri ini Bu, silakan. Oke, jadi kita bisa memandang suatu masalah itu salah satunya situasi pandemi ini bisa dipandangnya sebagai berkah atau bencana. Tergantung bagaimana kita mau memandangnya, karena semuanya tergantung kita gitu ya. Jadi kalau kita misalnya mau jadi orang yang tangguh ya, tentunya jangan fokus pada masalahnya, cari solusinya gitu ya. Soalnya kalau kita selalu melihat masalah, ya jadi kitanya akan semakin terpuruk gitu. Jadi sekali lagi tadi diingatkan, bakteri saja mau lo beradaptasi, masa kita nggak mau? Virus aja mau lo kompak, kita harus lebih kompak gitu. Jadi supaya kita nanti nggak punah seperti dinosaurus. Kalau kita nggak mau ada tadi melakukan K-Dark tadi, kita bisa punah seperti dinosaurus. Oke? Salam Betul. sehat. Terima kasih banyak Bu Yangki. Jadi di balik setiap krisis ya, termasuk kondisi pandemi seperti ini ya Bu ya, itu pasti ada hikmahnya. Asal kita mau belajar untuk mencari solusi yang terbaik, termasuk menggunakan yang tadi key dark ya teman-teman. Jangan lupa kata kuncinya dari Bu Yangki, key dark. Kalau saya bisa hitung, saya ulang lagi ya Bu ya, tadi key dark itu adalah kreatif untuk cari solusi, terus disiplin untuk menyiapkan protokol kesehatan di era pandemi ini, lalu adaptif dari segala situasi, terus resiliensi untuk bangkit dari kegagalan, dan terakhir
kerjasama ya Bu ya. Jadi kita bisa mencari sesuatu terbaik untuk tetap tangguh di tengah pandemi ini walaupun kita harus belajar dari bakteri. So, kalau bakteri aja bisa, apalagi kita sebagai manusia, kita juga pasti bisa. Karena kita semua bisa jadi juara. Iya, bagus banget tuh kata-katanya. Terima kasih banyak Bu Yangki atas insight-nya. Lalu, dan teman-teman kalau yang tertarik, buku ini seru banget, dibacanya gampang walaupun yang nulisnya adalah profesor dan doktor. Ini gampang dicerna dan menarik, ringan pembahasannya tapi sangat insightful. Dan kalau teman-teman ini tertarik membeli buku ini bisa menghubungi Bu Yangki ya Bu ya, di IG-nya Bu Yangki ya. Bisa ada linknya ya Betul. buat informasi lanjutnya ya Bu ya. Jadi Bu Yangki juga ya. Baik, terima kasih banyak Bu Yangki. Dan ini ada yang mengucapkan terima kasih Bu Yangki dan Mbak Nana, very delightful conversation to watch. Sukses dan sehat selalu semua. Lalu ada Terima kasih para Bu penonton Yangki. hari ini, Terima kasih Pak Gusno. mahasiswa saya, teman-teman. Banyak ya mahasiswa Ibu, terima kasih mahasiswanya Bu Yangki dan Sobat Juara yang sudah menyaksikan IG Live kali ini. Jangan lupa follow IG-nya juara.id ya teman-teman. Bu Yangki udah follow kan ya? Udah dong. Nah. Baik Bu Yangki, salam sehat selalu Bu Yangki, sampai ketemu lagi di kesempatan mendatang. Terima kasih banyak Bu Yangki. Terima kasih, Assalamualaikum. Nana. Waalaikumsalam. Salam buat teman-teman semua. Terima kasih Bu.